Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ambara dengan NIM 340221167 dari kelas Manajemen Reguler F. Di sini saya akan memenuhi tugas komputer bisnis, yaitu tugas ketiga pada pertemuan 4. Membuat daftar customer, supplier, dan employee, kemudian membuat daftar barang dan jasa di aplikasi Mayob. Yang pertama, kita pergi ke open file, kemudian buka file yang sudah dibuat oleh saya kemarin. Lalu kita pergi ke card file, kemudian klik card list. Di sini kita akan membuat daftar customer. Kita klik new, kemudian bagian ini kita isi sesuai dengan buku panduan Mayob yang sudah diberikan. Nah, di sini nama perusahaannya yaitu PT Abimane. Kita isi namanya, jadi PT kemudian card ID-nya yaitu C01. C01. Kemudian kita pergi ke address. Di sini kita lihat alamatnya yaitu Jalan Kaliurang KM06 nomor 12. KM06 nomor 12. Kemudian city-nya sama dengan di sini yaitu Yogyakarta. Lalu country-nya atau negara yaitu Indonesia. Kemudian nomor HP-nya yaitu 0274 street 123456. Kemudian kita pergi ke kontak, lalu kontaknya yaitu namanya Pak Adi. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Sudah muncul di sini. Lalu kita akan membuat daftar lagi. Yang kedua yaitu nama perusahaannya PT Unggul M. Kemudian card ID-nya yaitu C-02. Lalu alamatnya Jalan Simanjuntak nomor 15. Kemudian city-nya masih sama, Yogyakarta. Lalu country-nya yaitu Indonesia. Kemudian nomor teleponnya yang kedua 0274 street 22334456. Kemudian nama kontaknya yaitu saudara Mona. Ini nomornya seharusnya ini. Lalu kontaknya bernama saudara. Daftar kedua sudah diisi, lalu klik OK. Kemudian kita akan membuat lagi daftar ketiga. Yang ketiga yaitu nama perusahaannya penjualan tunai. Kemudian code ID-nya yaitu C-03. Karena alamat, kota, negara, telepon, dan kontaknya kosong, jadi di sini kita hanya klik OK saja. Nah, sudah muncul di sini. Itulah cara membuat daftar di customer. Kemudian kita pergi ke supplier. Di sini juga sama, kita klik new, kemudian isi sama dengan buku panduan.
Nah, di sini ada daftar supplier. Kemudian ini nama perusahaan yang pertama yaitu PT Samudra. Kemudian card ID-nya yaitu S-01. Kemudian alamatnya yaitu Jalan Gajah Mada nomor 11. City-nya Yogyakarta dan country-nya yaitu Indonesia. Nomor teleponnya yaitu yang pertama 0274 3344 556. 0274 0274 3344 556. Kemudian nama kontaknya yaitu saudara Nina. Lalu kita klik OK. Sudah muncul, kemudian kita akan membuat lagi. Yang kedua, nama perusahaannya yaitu PT Semesta. Kemudian card ID-nya yaitu S-02. Lalu alamatnya Jalan Magelang KM 5 nomor 10. City-nya Yogyakarta. Kemudian country-nya Indonesia. Nomor teleponnya yaitu 0274 274 445566. Kemudian nama kontaknya yaitu saudara Toto. Lalu kita klik OK. Sudah muncul. Kemudian yang ketiga yaitu nama perusahaannya Pembelian Tunai. Lalu card ID-nya yaitu S-03. Karena yang lainnya tidak ada, kita klik saja OK. Akan seperti ini hasilnya. Itu adalah cara membuat daftar supplier di Mager. Kemudian kita pergi ke employee. Kita klik new. Kemudian isi sesuai dengan buku panduan lagi. Nah, di sini nama karyawannya Andika Prayoga. Lalu card ID-nya yaitu K-01. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Itu adalah cara membuat daftar di Employee Mager. Kemudian kita akan pergi ke tugas yang kedua, yaitu membuat daftar barang dan jasa. Pertama kita ke inventory, kemudian ke item list. Nah, di sini kita akan membuat daftarnya. Kita pergi ke new, kemudian item number-nya kita isi sesuai dengan buku panduan. Yaitu itemnya yaitu S1. Kemudian menu-nya yaitu Sutra X125. Kemudian yang ketiga ini kita checklist. Yang pertama kita isi dengan Sutra X125 sesuai dengan namanya. Kemudian use account. Kemudian yang income kita isi dengan pendapatan Honda Supra X.
Kemudian yang ketiga kita isi dengan Supra X 125. Kemudian use account. Kemudian kita pergi ke buying details. Nah, kita isi standar cost-nya dengan 10 juta. Kita isi tanpa menggunakan titik atau koma. Kemudian buying unitnya kita isi dengan unit. Tax code-nya diisi dengan PPN. Kemudian kita ke selling details. Base selling price-nya yaitu 12 juta sesuai dengan buku. Kemudian selling unit-nya yaitu unit. Kemudian tax code-nya yaitu PPN. Kemudian kita klik OK. Sudah muncul di daftar. Kemudian kita akan membuat daftar lagi ke new. Kemudian item number-nya yaitu yang kedua S2. Dan ini yaitu profit. Kemudian yang ketiga ini kita checklist. Yang pertama, cost of sales-nya kita isi dengan profit. Kemudian yang kedua kita isi dengan penjualan Honda Suprafit. Kemudian yang ketiga kita isi dengan Suprafit sesuai dengan nama yang di atas ini. Kemudian kita ke buying details. Standar cost-nya kita isi dengan 9 juta. Kemudian buying unitnya unit, tax code-nya yaitu PPN. Kemudian selling details-nya, base selling-nya kita isi dengan 11 juta. Kemudian selling unitnya unit dan tax code-nya yaitu PPN. Kemudian klik OK. Sudah muncul menu-nya Supra X125 dan Suprafit. Sell price-nya yaitu yang Supra X125 12 juta dan Suprafit 11 juta. Kita akan membuat satu daftar lagi. Yang ketiga ini yaitu item number-nya S3. Kemudian ini yaitu Megapro. Kemudian yang ketiga ini kita checklist juga. Kemudian yang cost of sales-nya kita ganti menjadi Megapro. Kemudian income account-nya kita ganti menjadi penjualan Honda Megapro. Kemudian aset account-nya kita ganti menjadi Honda Megapro. Kemudian buying details-nya, standar cost-nya kita isi dengan harga 19 juta. Kemudian buying unitnya unit, tax code-nya PPN. Kemudian kita ke selling details, base selling-nya yaitu 22 juta. Kemudian selling unitnya unit dan tax code-nya yaitu PPN. Kita klik OK. Cancel. Nah, sudah muncul Megapro. Menu Megapro sell price-nya yaitu 22 juta dolar. Kemudian kita close. Lalu kita akan membuat jasa servisnya. Kita tetap di inventory, kemudian ke item list. Kemudian kita klik new lagi. Setelah itu kita isi item number-nya. Yang ke satu yaitu JS. Kemudian menu-nya yaitu jasa servis Supra X125. Servis X125. Karena di sini menyediakan jasa dan tidak ada pembelian, maka langsung saja klik I sell this item atau penjualan. Nantinya akan menjadi income dan mendapatkan pendapatan. Kemudian ini diisi dengan
servis Honda Supra X 125. Kemudian kita ke selling details, karena yang ini hanya diisi satu saja, jadi buying detailsnya kita lewat, kemudian langsung ke selling details. Selling price-nya, best selling price-nya yaitu 50.000. Kemudian selling tax-nya yaitu tax kodenya diganti menjadi M-T. Ini selling unitnya tetap unit. Kemudian oke. Sudah muncul jasa servis Supra X. Kemudian kita membuat daftar jasa servis lagi, kita ke new. Kemudian item number yang kedua yaitu JS. Namanya yaitu jasa servis Supra Fit. Kemudian kita klik satu saja. Nah, ini diisi oleh servis Honda Supra Fit. Kemudian use account. Kemudian kita langsung pergi ke selling details. Selling price-nya yaitu 50.000, masih 50.000. Kemudian selling unitnya unit, tax code-nya yaitu MT. Kemudian oke. Sudah muncul. Kemudian kita akan membuat satu daftar lagi. Kita ke new, kemudian item number yang ketiga yaitu JM. Dan namanya yaitu jasa servis Megapro. Kita klik yang I sell, kemudian income-nya kita ganti menjadi servis Honda Megapro. Kemudian use account. Kemudian kita pergi ke selling details. Dan selling price-nya yaitu 75.000. Kemudian selling unitnya unit, tax code-nya yaitu MT. Kemudian nah, sudah muncul jasa servisnya. Ada 3, yaitu jasa servis Supra Fit, jasa servis Megapro, dan jasa servis Supra X125. Sale price-nya 50.000, 75.000, 50.000. Jadi itulah cara membuat daftar barang dan jasa dan juga jasa servisnya. Sekian dari saya, Yuliana Ambara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.